Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita sebagai umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para hadirin, para pendengar sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang diberikan, atas segala karunia, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kita sebagai orang Islam meraih keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kita. Bagaimana cara meningkatkan ibadah kita? Ada 5 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita mensukseskan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana cara mensukseskan puasa di bulan Ramadan? Adalah kita berupaya menjaga lapar dan dahaga dari kita selesai sahur sampai berbuka kembali. Tapi tidak cukup itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi bagaimana kita juga mampu menjaga agar kita tidak mengumbar amarah, agar kita tidak merasani, ya, kalau bahasa Jawanya menggunjing orang lain, sehingga amal ibadah puasa yang kita lakukan betul-betul tidak rusak puasanya, tidak rusak pahalanya gara-gara kita melaksanakan perbuatan yang tidak diharapkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama mensukseskan sholat malamnya. Di dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih yang dilaksanakan setelah sholat isya. Sesibuk apapun kita ingin melaksanakan pekerjaan, kita luangkan waktu untuk bisa menjalankan sholat tarawih. Syukur bisa secara berjamaah, ya. Kemudian yang ketiga, mari kita sukseskan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau dalam sehari kita bisa membaca 1 juz, maka harapannya di 30 hari bulan Ramadan kita bisa menghatamkan minimal 1 Al-Quran. Tentu ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya akan lebih banyak dilipat gandakan selain daripada di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, mari kita bersama-sama mensukseskan iktikaf, ya, berdiam diri di masjid, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dari malam 21 sampai malam 30. Harapannya kita bersama-sama ketika kita iktikaf berdiam diri di masjid, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita, seperti amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita sukseskan terkait dengan zakat fitrahnya. Kita tunaikan zakat fitrah, karena dengan zakat fitrah maka amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, karena Bapak Ibu saudara sekalian di bulan Ramadan juga tentu harus tetap bekerja, maka ada 5 hal yang perlu dilakukan agar kita mampu menjaga produktivitas dalam bekerja dimanapun Bapak Ibu berada. Yang pertama adalah
Bapak Ibu bisa mengatur jadwal kerja secara efektif dan efisien. Tentu Bapak Ibu yang mengetahui ya, ketika Bapak Ibu di bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang perlu dibatasi, yang barangkali tidak menggunakan fisik begitu ya. Bapak Ibu yang tahu batasan-batasannya, maka perlu ada pengaturan jadwal yang baik. Kemudian cara yang kedua adalah memanfaatkan waktu istirahat. Bapak Ibu, saya yakin dari pagi sampai sore atau sampai siang begitu ada jam-jam istirahat yang diberikan kepada Bapak Ibu semua. Maka manfaatkan dengan baik di jam istirahat itu. Bapak Ibu mungkin dapat ya tiduran sebentar atau melakukan aktivitas yang barangkali mampu memulihkan ya fisik Bapak Ibu karena Bapak Ibu sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak perlu menjaga kesehatan ya. Karena puasa adalah ibadah fisik, maka kesehatan menjadi sesuatu yang fondasi yang sangat mendasar agar Bapak Ibu mampu melaksanakan puasa dengan baik ya. Makanan, minuman yang dikonsumsi saat buka puasa maupun saat sahur ini perlu cermati dengan baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Bagaimana Bapak Ibu motivasi kerja itu betul-betul diniati tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga diniati untuk beribadah. Dan yang terakhir, maksimalkan kerjasama tim. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika kerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan mengedepankan kerukunan dan kekompakan. Insya Allah kita semua akan terus produktif walaupun kita sedang melaksanakan ibadah di bulan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.